silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Greg. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Mbak. Sebelum mulai, saya pengen tanya, apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit? Ya. Kita doakan semoga teman kalian ya bisa segera sehat dan bisa berkumpul lagi bersama kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya. Coba sebelumnya kalian cek di bawahnya apakah ada sampah. Kalau ada segera diambil. Tidak ada? Ya, tidak ada. Oke. Pada minggu yang lalu, ya, pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan materi tentang texture pen yang meliputi unsur intrinsik sampai dengan struktur texture pen. Ya, coba saya pengen tahu unsur intrinsik itu ada berapa dan apa aja? Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Ya, yang pertama adalah tema unsur intrinsik. Yang kedua, tokoh. Tokoh itu apa? Orang yang berperan atau orang yang memerankan karakter dalam cerita. Itu namanya tokoh. Terus selanjutnya tokohan. Tokohan artinya adalah ya, bisa dikatakan sebagai karakter atau watak dari para pemain. Itu namanya tokohan. Setelah tokohan, apa? Alur itu adalah tahapan cerita. Itu namanya alur. Ya, saya bilang baca lagi. Nah, setelah alur ada latar. Latar itu ada berapa? Ada 3. Ya. Yang pertama latar waktu. Yang kedua latar tempat. Yang ketiga latar suasana. Betul ya. Dimana ketika cerita itu menunjukkan tempat, nah itulah latar tempatnya. Ya. Ketika menunjukkan pukul, nah itulah latar waktu. Ketika suasananya sedih, ya, atau banyak yang menangis, berarti latar suasana sedih. Nah, itulah latar. Nanti kalian bisa baca lagi. Ya. Kemudian setelah latar apa? Sudut pandang. Artinya apa? Posisi pengarang dalam menggambarkan cerita. Itu namanya sudut pandang. Kemudian setelah sudut pandang, amanat. Amanat itu merupakan pesan, ya, pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada siapa? Kepada pembaca, ya, kepada pembaca. Itu adalah amanat. Ya. Kemudian setelah amanat ada lagi gaya bahasa.
bisa terasa indah ketika dibaca oleh para pembaca. Bahasanya dirangkai dengan bahasa yang dicampur dengan bahasa kias, ya, majas nanti. Nah, itulah unsur intrinsik cerpen yang sudah saya sampaikan kemarin. Kemudian untuk struktur, nah saya ingin tanya, struktur cerpen itu ada berapa? Ada 6. Coba sebutkan. Yang pertama abstrak, yang kedua selanjutnya komunikasi, selanjutnya evaluasi, terus resolusi, terus kode. Ada 6. Abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Ya, nah itulah struktur ya yang harus kalian pelajari untuk bisa menulis. Selanjutnya komunikasi, selanjutnya evaluasi, terus resolusi, terus kode. Ada 6. Abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Ya, nah itulah struktur ya yang harus kalian pelajari untuk bisa menulis cerpen. Ya, untuk bisa menulis cerpen, ya, kalian harus paham struktur. Karena pada pelajaran hari ini, ya, kalian akan saya beri materi tentang menulis teks cerpen, ya, menulis teks cerpen sesuai dengan strukturnya, ya, agar apa? Ya, nanti ketika kalian sudah dewasa, ya, atau tidak usah menunggu dewasa, ya, agar nanti kalian punya keterampilan untuk bisa menulis cerpen. Menulis cerpen itu manfaatnya banyak sekali. Ya. Ketika kalian jadi cerpenis, kalian tiap hari nulis cerpen. Ya. Cerpen kamu jilid jadi buku, bisa kamu jual. Nah, kalau satu buku kalian jual, satu bukunya 10.000. Nah, kalau satu Indonesia membeli buku 10.000 kali berapa juta? Banyak uang kan? Ya, manfaatnya banyak sekali. Makanya keterampilan menulis cerpen ini saya berikan, ya, agar kalian nanti mempunyai bekal menulis cerpen. Ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah menulis teks cerpen sesuai dengan struktur cerpen. Paham ya? Ya. Oke, sebelum kalian menulis, ya, perhatikan langkah-langkah menulis teks cerpen yang ada di depan. Semuanya, ya. Langkah-langkah menulis cerpen. Ya. Untuk bisa menulis cerpen, yang harus kalian lakukan pertama adalah mendesain kerangka cerpen, mendesain kerangka cerpen seperti struktur tadi, orientasi isinya apa, ya, komplikasi itu isinya apa, dan seterusnya. Paham ya? Mendesain, ya, ini yang pertama, menyusun kerangka cerpen. Ya, kalian observasi
Misalnya kalian mau membuat sebuah cerpen sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan suatu peristiwa yang nyata. Kalian bisa mengamati. Kalian bisa datang ke suatu lokasi di mana peristiwa itu misalnya kejadian yang sekarang ini sangat viral di media sosial. Ya, kalian bisa bertanya kenapa, alasannya apa, itu bisa terjadi. Nah, itu kalian bisa buat. Nah, setelah kalian mendatangi objek atau peristiwa yang terjadi, langkah yang kedua adalah menentukan temanya. Tema kalian tentukan dulu, ya. Kalian tentukan temanya apa, peristiwanya, ya. Kemudian setelah tema adalah jangan sampai nanti kalian keliru ya. Tema dengan judul itu beda, ya. Tema dengan judul itu beda. Jangan sampai keliru. Tema kalian tuliskan judul, nah, ya itu beda. Kalau tema itu sangat erat dengan amanat yang ingin kalian sampaikan, ya amanat yang ingin kalian sampaikan itu sangat erat dengan misalnya tema tentang kesehatan. Amanat yang ingin kalian sampaikan apa? Nah, pesan yang ingin kalian sampaikan apa? Tentang kesehatan. Jangan makan makanan yang sudah basi. Nah, karena apa? Ini kaitannya dengan kesehatan sangat buruk sekali. Paham ya? Nah, kalian terkait tema. Kemudian setelah tema, ya, kalian tentukan latar. Latarnya kalian tentukan. Nanti kejadiannya di mana aja, waktunya kapan, ya. Kemudian setelah latar adalah para pemain siapa saja, menentukan tokoh. Setelah tokoh kalian tentukan, menciptakan konflik, ya. Konflik kalian ciptakan pelan-pelan. Nah, setelah konflik yaitu menentukan sudut pandangnya seperti apa. Tadi sudah kalian ketahui ya. Setelah itu adalah menentukan nah, setelah semua ini kalian bisa kuasai, kalian bisa tentukan, kemudian ya kalian desain kerangkanya, ya kalian desain kerangka. Paham ya? Mendesain kerangka cerpen. Setelah kalian bisa mendesain kerangka cerpen, langkah selanjutnya adalah mengembangkan desain kerangka kalian. Kalian kembangkan desainmu, ya, menjadi sebuah tulisan cerpen, ya. Orientasi kalian kembangkan, komunikasi kalian kembangkan, yang isinya apa tadi. Kemudian setelah itu adalah evaluasi dalam kembangkan, resolusi kalian kembangkan, terakhir border. Kalian kembangkan menjadi sebuah teks cerpen yang utuh, ya. Setelah kalian bisa mengembangkan, ya, bisa mengeluarkan menjadi sebuah tulisan teks cerpen yang utuh, langkah selanjutnya adalah menyunting cerpen, ya. Sebelum cerpenmu, ya, kalian sebar, kalian dikasihkan kepada banyak orang, harus disuting dulu, diedit terlebih dahulu, mulai dari tanda bacanya seperti apa atau ininya, mulai dari kalimatnya seperti apa, ya, agar apa nanti yang membaca, ya, tidak terlalu mengevaluasi tulisan ini, ya, mengevaluasi yang buruk, tetapi evaluasinya bagus, ya. Gitu. Paham ya? Nah,
gerak bentik. Kemudian tentang langkah-langkah ini, ya, apakah kita explain dulu, ya, explain dulu untuk melatih konsentrasi. Sekarang tangan kanan kalian angkat, tangan kanan aja. Ketika saya bilang pegang hidung, kalian pegang hidung. Ketika saya bilang pegang pipi, kalian pegang pipi. Semuanya, coba. Semuanya diangkat, ikuti tangan saya. Pegang mulut. Ya, semuanya. Oke, kita mulai lagi. Pegang telinga. Telinga ya, bukan pipi. Ya, pegang. Tuh, pegang. Ya. Untuk kegiatan selanjutnya adalah menulis atau mendesain kerangka tab cerpen seperti yang sudah saya contohkan tadi. Ya, kalian akan saya berikan lembar kerja atau LKPD langsung 2. Ini kalian kerjakan secara individu. Ya, kalian buat cerpen ya menurut pengalamanmu pribadi. Ya, karena ini membuatnya secara pribadi, pengalaman pribadi, jadi tidak bisa berkelompok. Kalian buat secara pribadi. Ya, pengalamanmu kamu tuangkan dalam LKPD ini tadi. Ya, langsung 2 ya. Setelah kalian bisa mendesain kerangka cerpen, selanjutnya adalah kalian tuliskan menjadi sebuah cerpen yang utuh. Kan ya? Kira-kira butuh berapa menit? Kita buat kesepakatan untuk desain kerangka. Kalian saya berikan waktu 20 menit. Bagaimana? Cukup? Cukup? Cukup. Oke. Kerangka 20 menit. Kemudian setelah kerangka 20 menit menulisnya saya berikan waktu 20 menit juga. Cukup? Atau 30 menit? 30 menit ya? Oke. 30 menit cerpen harus jadi. Siap? Kalian tuangkan pengalaman pribadi, pengalaman pribadimu, ya, karena pengalaman pribadi itu dimiliki setiap individu, ya, orang lain tidak punya. Jadi ini kalian tuangkan nanti jadi sebuah cerita sederhana, paham ya? Nah, ini akan saya berikan secara langsung 2. Setelah desain selesai, kalian kembangkan menjadi sebuah cerpen, paham ya? Silakan. Sudah jadi semua? Ya. Kalau sudah harus presentasi ke depan. Ya. Yang mau maju terlebih dahulu siapa? Silakan. Silakan. Yang mau maju terlebih dahulu. Yang tadi sudah selesai semua. Masa mau maju? Silakan maju saja.
kamu bacakan cerpennya, ya, cerpen yang sudah kamu tulis. Hasil karya, ya, yang sudah dibuat. Tolong perhatikan dulu semuanya. Silakan. Yang lain turun dengan udah bagus ya, tadi sudah bagus cerpennya, ya. Ini artinya, ya, Mangsa sudah bisa mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks cerpen yang utuh, walaupun cerpennya sederhana. Bagus, beri tepuk tangan. Ya, bagus. Di sini saya akan mempresentasikan teks cerpen, tema, hobi atau kegemaran, judul kucing yang selalu lapar. Mengapa kucing mencuri? Tanya Kiki dalam hati. Gadis itu merenung sendirian tapi sambil mendengarkan keributan terjadi di sebelah rumahnya. Kiki sudah dapat menduga siapa yang menjadi sumber keributan itu. Pasti kucing itu. Benar saja seekor kucing kecil dengan tangkas meloncat kepada tembok yang memisahkan rumah Kiki dengan rumah Tante Sari. Mata kucing itu dengan liar memperlihatkan sekitarnya. Ekornya berkali-kali dijelaskan berbeda. Kucing siapa? Kiki terkejut. Dalam dunia gadis kecil itu tak terbayang pemilik kucing yang selalu membuat ulah itu kalau tidak berhasil mencuri tempat Tante Sari, pasti ia beroperasi di rumah sebelah lagi. Namun kemudian dia terbalik lalu menjulurkan kepalanya melewati pagar. Kiki menggeleng lalu menuju sebelah cepat-cepat sebelum tante yang gemuk itu mendesaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi presentasi dari temanmu? Kalian benar? Ya, bagus ya. Ya, ternyata ya setelah semua ya saya lihat, ternyata saya lihat semuanya sudah pandai mendesain dan mau menceritakan.
selesainya itu menjadi sebuah cerita yang utuh, ya. Ya, silakan agar kalian nanti bisa menilai bahwa karya dari Sinta ini bagus atau tidak. Coba kalian simak dengan baik, ya. Silakan mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil karya saya. Sejak pagi, hujan deras mengguyur seluruh penjuru kota. Jalanan tampak sepi, hanya sedikit kendaraan yang melintas. Orang-orang pun enggan untuk keluar rumah. Hanya 1-2 orang saja yang rela dirinya basah kuyup oleh hujan. Seperti halnya Pak Rudi, seorang buruh angkat di pasar. Meskipun penghasilannya yang didapatnya sangat kecil, tapi dia tetap mengerjakan pekerjaan itu. Dia tidak mempunyai sawah dan ladang. Dia tidak mempunyai keahlian dan keterampilan. Dia hanya lulusan SD, sementara itu dia harus menghidupi istri dan 2 orang anaknya yang masih kecil. Kehidupan mereka terasa sangat berat di tengah situasi kritis. Dan beban hidup Pak Rudi berambah berat ketika salah satu anaknya jatuh sakit. Siti, putri sulung, mengeluh sakit pada bagian perutnya. Pak Rudi sudah membawanya ke puskesmas. Akan tetapi obat yang diberikan puskesmas tidak juga mampu menyembuhkan sakitnya. Oleh dokter puskesmas, Pak Rudi disarankan untuk memeriksa Siti ke dokter spesialis penyakit dalam. Pak Rudi lalu membawanya ke dokter spesialis penyakit dalam. Dokter tersebut menyatakan Siti menderita kelainan ginjal. Rudi disarankan untuk dibawa ke rumah sakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ya. Saatnya jam Bagus. 4 Yang dimulai. dibuat oleh Senang juga Mbak. It's time to begin the Saya, fourth lesson. yang lain juga sama, ya. Yang lain juga sama. Bagus seperti yang sudah dibacakan tadi, ya. Silakan Mbak duduk. Ya, terima kasih kepada kalian yang tadi sudah mempresentasikan hasil karya kalian, hasil karyamu, ya. Saya harap pada kalian kembangkan lagi bakat-bakat terpendammu ini dalam menulis sebuah cerita. Siapa tahu, ya, bakatmu ini tadi bisa menjadi sebuah hobi yang mendapatkan uang, yang bisa menghasilkan uang, ya. Karena ketika kalian bisa menulis cerpen yang banyak, setelah cerpen bisa menulis novel, ya. Kalau sudah dijilid dan dipublis, dijual, ini akan menjadi uang, ya, menjadi uang. Siapa tahu nanti kalian bisa menjadi novelis, bisa menjadi cerpenis atau komikus. Silakan kalian kembangkan lagi bakat-bakat terpendammu, ya, agar menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Ya, nah, untuk refleksi, ya, terkait dengan pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya, apakah kalian, ya, dalam pembelajaran ini mendapatkan manfaat yang besar dalam teks menulis cerpen? Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, ya. Coba sana. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, bagus, ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, ya, untuk pembelajaran minggu depan, kalian siapkan, ya, atau kalian baca paket materi tentang puisi, ya, tentang puisi. Kalian baca materinya, kalian cari ide-ide untuk bisa membuat sebuah puisi yang menarik. Paham ya? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini,
silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Dek. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Untuk morning yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.